Halo sahabat sehat Pantirapi, senang sekali saya Jody Wisnu bisa menjumpai Anda kembali dalam program podcast Pantirapi, persembahan dari Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta. Kali ini kita kedatangan narasumber dan dengan menyambut ulang tahun Rumah Sakit Pantirapi ke-93, podcast kali ini cukup spesial karena peluncuran sebuah klinik baru, pelayanan baru di Rumah Sakit Pantirapi. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber yang bersama dengan saya hari ini, seorang dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Pantirapi. Beliau adalah Dr. Baruno Adi Kristiantoro. Apa kabar dokter? Ya baik, luar biasa. Hari ini saya sungguh senang bisa hadir di podcastnya Dr. Jody ya. Di Rumah Sakit Pantirapi tentunya. Iya, di Rumah Sakit Pantirapi. Oke, terima kasih dokter sudah bergabung dengan podcast kami. Selamat datang di gedung Karolus lantai 2 studio Rumah Sakit Pantirapi. Dokter Baru ini adalah seorang dokter spesialis saraf ya dok ya, atau spesialis neurologi yang sudah bergabung di Rumah Sakit Pantirapi. Mungkin bisa perkenalan sebentar dengan sahabat sehat Pantirapi. Ya, sahabat sehat Pantirapi, selamat pagi. Saya Dokter Baruno Adi Kristiantoro, spesialis saraf. Di sini di Pantirapi ini saya sudah melayani selama kurang lebih 4-5 tahun ya mungkin ya, 4-5 tahun. Kemudian di kesempatan yang baik ini di ulang tahun Pantirapi yang 93 ini memang neuro atau saraf ini memang meluncurkan suatu klinik ya, klinik memori di mana teman-teman dari neuro ini sangat concern di bidang terutama demensia atau neurobehavior gitu. Demensia atau neurobehavior. Oke. Dan dokter Baruno ini berarti tim dari dokter-dokter spesialis saraf atau spesialis neurologi ya dok ya di Rumah Sakit Pantirapi. Tim bagian dari tim dokter. Dan sebetulnya sahabat sehat Pantirapi, kita harus mengucapkan selamat dulu ke beliau dan juga tim beliau karena di tahun 2022, tepatnya di bulan Mei tahun 2022, Rumah Sakit Pantirapi baru mendapatkan penghargaan internasional dari World Stroke Organization Angels Award untuk khususnya pelayanan stroke di Rumah Sakit Pantirapi. Selamat ya dokter dan tim atas perjuangan yang luar biasa, sehingga kalau nanti harapannya kalau orang di keluarga atau ada relasi kerabat mau memeriksakan stroke atau apa, ingatlah bahwa kita sudah dapat gold, statusnya gold ya dok ya. Jadi penerimaan yang achievement yang luar biasa, penghargaan internasional untuk Rumah Sakit Pantirapi, sehingga penanganan stroke di sini jauh lebih komprehensif dan juga terpadu sehingga bisa memeriksakan di sini. Nah, tetapi hari ini podcast kita akan membahas hal yang berbeda. Memang dari tim spesialis saraf atau tim neurologi ini akan membahas tentang demensia dan juga nanti membahas lebih kerucut tentang Alzheimer dokter kali ini. Nah, sebelumnya dokter Baruno ini kita mau bertanya, di tangan saya udah ada beberapa pertanyaan dikumpulkan dari rekan-rekan kita di lapangan yang mau membahas juga tentang klinik yang dibuka baru ini tentang Alzheimer. Dokter Baruno, apa itu Alzheimer dan mengapa perlu jadi perhatian kita? Mari dong. Baik dokter, jadi sebenarnya Alzheimer itu kan merupakan suatu bagian dari demensia ya dokter. Jadi bagian dari demensia di mana memang kalau kita lihat itu demensia itu paling banyak itu Alzheimer. Sekitar 80% demensia itu merupakan Alzheimer. Jadi kalau kita sebelumnya kita tilik lagi pengertian dari demensia itu merupakan suatu penurunan fungsi intelektual. Dia merupakan kumpulan dari berbagai gejala. Selain penurunan fungsi intelektual, dia juga bisa dibarengi oleh gangguan fungsi perilakunya, bisa menurun juga. Nah, gangguan-gangguan ini bila dibandingkan sebelumnya ini cukup berat penurunannya dan bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya. Bisa saja aktivitas sosial kita, aktivitas profesional kita yang dulunya bisa bekerja, sekarang ya pekerjaannya jadi terganggu, salah seperti itu. Ya. Jadi penurunan fungsi dari kognitif dan semuanya dok ya. Jadi perlahan-lahan istilahnya penurunan secara progresif ya. Jadi awalnya mungkin hanya pikun sedikit, kemudian lama-lama menurun sehingga terdiagnosis ini dan kemudian membutuhkan suatu penanganan medis ya dokter ya. Kadang-kadang kasusnya gimana dok di lapangan? Seorang katakanlah oma atau opa di usia itu, terus kemudian kapan mereka sebetulnya tuh perlu mendapatkan pendampingan medis? Pengalaman dokter gimana?
Ya betul. Kebanyakan memang kasus-kasus demensia ini kan tidak disadari oleh diri sendiri ya, Oh, baik. atau disadari pasiennya ya. Kadang-kadang keluarga yang datang bawa dokter bahwa oh ini oma atau opa ini kok sekarang banyak lupa gitu dibanding sebelumnya. Ketika sehari-harinya menyimpan barang dan sering lupa, itu lama-kelamaan kan keluarga menotis itu ya, mencatat itu gitu, dan akhirnya membawa ke dokter saraf biasanya seperti itu. Nah kalau nanti kita sudah ada klinik memori ini kan bisa dibawa ke klinik memori. Oke, baik. Lupanya banyak hal ya dok ya, kadang ada yang lupa belum makan. Iya. Ada yang dibilang katanya ini karena ini terjadi beberapa kasus di lapangan, dia bilang lupa belum makan, nanti dianggapnya bahwa pembantunya belum kasih makan padahal sudah makan. Nah ternyata itu bisa menjadi concern ya dok ya, bahwa itu harus diberikan, bukan harus, tetapi sebaiknya emang diberikan pendampingan medis kalau perlu diterapi sehingga bisa quality of life-nya bisa baik. Betul. Harapannya seperti itu. Betul terjadi. Jadi kalau pada akhirnya memang lupanya akan jadi berat ya gitu. Jadi kalau kita tadi ngomongin ke Alzheimer itu bagian dari demensia, kita akan melihat dulu domain-domain fungsi kognitif kita itu kan banyak sebenarnya. Ada domain memori, ada domain bahasa, ada domain atensi maupun eksekutif. Nah, Alzheimer ini yang paling dominan terganggunya adalah domain memori, sehingga lupa akan dimulai oleh suatu memori ya, lupa jangka pendeknya. Ya tadi seperti yang sudah dibilang, mungkin tadi sudah dikasih makan oleh sama asisten rumah tangganya, kok dibilang belum dikasih makan. Nah, seperti itu dokter. Oke, baik dok. Dan ini sebetulnya kalau seandainya kita tadi dokter Baruno bilang bahwa Alzheimer merupakan part of demensia gitu kan, artinya ke situ. Kemudian lama-lama bisa menjadi Alzheimer, berarti kan merupakan suatu pemeriksaan yang runut sebetulnya. Kita cek sampai akhirnya dinyatakan Alzheimer. Nah dokter, di Indonesia ini kan sebetulnya penelitian tentang Alzheimer itu kan sudah cukup banyak sebetulnya. Bahkan sudah orang memprediksikan bahwa awalnya tahun 2005 Alzheimer itu sekian, kemudian 15 tahun kemudian adalah sekian, dan diperkirakan 15 tahun kemudian jumlahnya sekian. Berarti kan kayaknya ini sesuatu yang hampir setiap orang merasa bahwa kok jumlahnya kok tinggi sekali nanti. Apakah saya bisa kena dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya berikutnya dok, sebetulnya bagaimana seseorang itu dikategorikan sebagai pengidap Alzheimer, dan apakah ada cara untuk mencegah maupun mengobati? Gimana dok? Ya, betul. Tahun 2015 kemarin kan memang sudah banyak penelitian ya. Jadi Alzheimer seluruh dunia itu mungkin sekitar 50 jutaan lebih ya. Baik. Dan itu setiap tahun berkembang bisa menjadi sekitar hampir 10 jutaan kasus yang baru gitu. Di negara kita mungkin di Indonesia atau di Asia ini nanti akan jadi di tahun yang proyeksi 20-30 tahun ke depan, mungkin kebanyakan kasus demensia akan terjadi di negara-negara low sampai middle income ya. Baik. Nah, terutama nanti di Asia, termasuk di Indonesia nanti. Ya, jadi memang nanti akan, kalau kita mikir ke depan nanti ya bebannya akan jadi banyak sekali gitu. Nah, maka dari itu benar terjadi. Mulai dari sekarang kan memang kita harus aware ya, atau waspada bahwa ini memang ada penyakitnya demensia ya. Jadi kedepannya siapa aja mungkin bisa akan bisa kena ya, bisa kena seperti itu. Nah, untuk itu memang kita harus dari awal kita mungkin harus tahu faktor risikonya apa aja gitu. Faktor risiko demensia mungkin cukup banyak sebenarnya gitu. Kalau di penelitian yang sudah ada, mungkin bisa kita bagi sebenarnya terjadi. Usia di awal atau early life itu mungkin kurang dari 45 tahun, mungkin yang paling menjadi faktor risiko adalah pendidikan rendah, maaf. Pendidikan rendah. Jadi faktor risiko. Iya, jadi faktor risiko. Negara-negara yang income-nya rendah mungkin itu jadi problem ya, karena memang tidak bisa membiayai penduduknya, misalkan seperti itu, untuk menjalani pendidikan yang lebih tinggi, misalkan seperti itu. Selanjutnya kalau di usia yang middle life, usia 45 sampai 65 tahun itu beberapa faktor risiko yang terjadi, misalkan traumatic brain injury itu bisa terjadi. Traumatic brain injury, oke. Jadi
kena kecelakaan misalnya gitu, atau kena pukulan sering, nah, itu bisa terjadi. Kena hipertensi bisa terjadi di situ ya. Kemudian obesitas bisa di situ mulai muncul. Kemudian alkoholik juga bisa di situ ya. Oh baik. Alkoholik bisa di situ. Alkoholik. Nah, kemudian di usia yang lebih lanjut, di usia di 65 tahun ke atas, DM itu bisa terjadi. Diabetes. Jadi Baik. faktor risiko. Jadi dan kalau kita melihat usia 65 tahun kan orang tua itu kadang-kadang merasa sendiri. Ya. Isolasi diri itu juga menjadi faktor risiko. Oh baik. Iya, isolasi diri, kemudian gangguan pendengaran itu juga bisa menjadi. Jadi sebenarnya cukup banyak. Dan mungkin ada beberapa faktor risiko yang kalau kita lihat di sini bisa kita deteksi secara dini ya. Jangan sampai kita terkena faktor risiko itu dan akhirnya mengarah ke demensia. Oke, jadi sebenarnya cukup banyak faktor risiko dari awal. Tadi Dokter Barono sudah sempat sampaikan bahwa pendidikan ya dok ya, itu juga salah satu pada saat di usia-usia yang awal. Berarti harapannya supaya anak-anak itu bisa dididik dengan sangat baik, mendapatkan pendidikan juga yang baik, sehingga nanti harapannya ke depannya juga akan menjadi orang yang meminimalisir terkena demensia Alzheimer. Yang pertama, kemudian tadi juga sempat disampaikan traumatic brain injury. Jadi permasalahan cedera kepala ya dok ya, entah itu dipukul, entah itu pernah kecelakaan dan sebagainya, atau mungkin mohon maaf sekali sahabat sehat Panterapi, untuk ada olahraga yang misalnya sering bisa terkena kepala, itu juga bisa salah satu menjadi faktor ya dok ya, memperberat ya takutnya karena itu. Yang terakhir tadi juga sakit misalnya kena diabetes dan sebagainya, kemudian isolation ya, lansia tinggal sendiri, jarang aktivitas dan sebagainya, brainnya jarang dipakai untuk menulis, atau makanya kan seringkali untuk orang-orang yang sudah pensiun diharapkan bisa mau main TTS lah, mau apa aktivitas, dan kemudian bertemu dengan sesama lansia. Karena kebetulan klinik di Panterapi kita punya klinik Golden Care, di mana lansia bisa berkumpul, kemudian bisa bercengkerama dengan satu sama lain, sehingga kayak bisa ya mereka merasa betul-betul terlibat dalam kehidupan ini, masih dibutuhkan, dilibatkan, dan untuk happy intinya gitu dok ya. Oke, menarik sekali. Nah, berarti kalau untuk gimana cara mengobati dok kalau gitu untuk pengidap Alzheimer ini, treatmentnya? Iya, memang sampai sekarang ya penelitian yang sudah ada, pengobatan Alzheimer ini kan memang untuk simptomatik ya. Jadi ada beberapa jenis obat, misalkan golongan acetylcholinesterase inhibitor, itu memang bisa untuk menahan istilahnya gitu. Artinya ketika dikasih obat, pasien memang akan mendapatkan progres akan lebih meningkat kognitifnya gitu. Tapi memang tidak serta-merta bisa mengobati, benar-benar bisa mengobati atau menyembuhkan istilahnya. Mungkin kebanyakan kalau dikasih obat terus sembuh, seperti orang sakit demam dikasih paracetamol terus sembuh. Ketika dikasih obat mungkin akan kurvanya akan naik, kurva kognitifnya akan naik. Namun ada suatu saat kemudian akan kembali turun seperti itu. Makanya memang pengobatan secara dini itu penting gitu, karena kita bisa men-set nilai ambangnya, nilai ambang kognitif kita. Semakin tinggi kognitif kita yang bisa kita set atau kita sadari atau kita tes gitu, maka penurunannya kan juga semakin lebih lama gitu. Namun ketika pengobatannya datangnya sudah telat, misalkan sudah berat nilai kognitif kita, maka tentu saja progresnya tidak terlalu bagus begitu. Baik. Ya, itu untuk pengobatannya, yang untuk pengobatan dengan obat. Namun tentu selain obat juga ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang demensia, misalkan dengan kognitif terapi. Kognitif terapi itu sebenarnya terapi yang sifatnya bisa dilakukan kelompok atau individu. Biasanya dengan tematik seperti melakukan role play ya. Role play, misalkan kita melakukan penggunaan mata uang seperti itu. Kita melakukan seperti tadi Dr. Jyoti TTS ya, mengisi TTS, namun sifatnya tematik seperti itu. Beberapa lagi mungkin bisa melakukan storytelling ya. Storytelling itu bagus.
Kalau tadi Dokter Jody bilang ada komunitas, nah itu cukup bagus ya. Jadi cukup bagus kalau di antara para lansia saling bercerita, saling bercerita tentang kenangan masa lalu ya, misalkan, atau melakukan hobi yang sama, itu sebenarnya cukup membantu untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi kognitif. Oke, baik. Jadi sebenarnya tema hindari pikun di usia senja itu sebetulnya dari deteksi awal lebih cepat akan lebih baik harapannya, Dok ya. Iya. Progresnya, terus kemudian bisa diberikan terapi di bagian awal, karena tentunya terapi di bagian orang yang masih awal dengan terapi yang sudah lanjut akan berbeda ya, Dok ya. Iya, sangat berbeda. Sangat berbeda ya, dan harapan dari atau outcome kesembuhannya pun juga akan berbeda. Iya, ya, karena nah itu kalau seandainya memang tidak bisa disembuhkan maksimal, at least kita bisa mencegah supaya tidak makin buruk terlalu cepat, sehingga tetap dia bisa punya quality of life yang baik dan juga tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dengan baik kan. Iya. Pada ujungnya kan dia juga harus bahagia. Iya. Gimana dokter? Iya, pasiennya harus bahagia. Okay. Jadi keluarga juga harus bahagia, caregivernya juga harus bahagia. Karena memang tujuannya, salah satu tujuan untuk klinik memori mungkin ya, itu kan memang bisa melakukan deteksi dini ya. Oke. Gitu. Harapannya ketika deteksi dini sudah ada gitu, kita bisa merencanakan apa sih kedepannya seperti apa gitu, karena sangat kompleks kan kedepannya gitu. Oke, karena biasanya kalau ngurusin oma dan opa, mohon maaf yang sudah bedridden, yang sudah di tempat tidur gitu kan, kadang-kadang yang faktor yang pasiennya juga mungkin pasti ada rasa stres ya, pasien sendiri merasakan stres bahwa tadinya saya bisa beraktivitas, sekarang saya nggak bisa, merepotkan orang dan sebagainya. Keluarga juga mungkin ya, anak-anak yang masih muda sibuk untuk bekerja, dan pramurukti atau yang pendamping pasiennya juga ada kalanya mereka juga bisa stres ya, karena omanya stres, pramuruktinya stres juga nih kan. Nah, ini salah satu persembahan Dok, ulang tahun Rumah Sakit Pantirapi ke-93, itu kan tadi dokter banyak bercerita tentang peluncuran klinik Memoria. Sebetulnya apa saja kasus yang bisa ditangani di klinik ini, dan ini sebenarnya klinik tentang apa nih Dok? Silakan. Baik. Dokter Jody, jadi klinik memori ini kan sebenarnya jadi judulnya memang memori ya, jadi sebenarnya untuk pasien-pasien yang ada keluhan fungsi memorinya gitu. Namun selain itu, selain misalkan ada keluhan fungsi memori, kalau kita ada faktor risiko tadi ya, kita sudah ada faktor risiko, tapi memang ini kok masih tidak ada keluhan apa-apa, kita bisa melakukan screening dini di situ ya, screening fungsi memori bisa kita lakukan, atau sekalian check up misalkan seperti itu bersamaan dengan screening fungsi memori itu bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk yang kedua memang untuk pasien-pasien yang ada keluhan fungsi memori itu. Jadi kalau mungkin ada keluarga yang dirasa ada keluhan untuk gangguan memori, ini mudah lupa, atau ada gangguan fungsi yang lain ya, misalkan biasanya ini melakukan ini bisa tapi kok nggak bisa, itu bisa dikonsultasi di klinik memori. Oke. Selain itu ya harapannya nanti ya kita bisa membentuk komunitas tadi dokter, jadi baik komunitas untuk penderitanya juga bisa untuk komunitas caregivernya. Oke. Komunitasnya dan juga caregivernya juga kita dampingin gitu Dok ya. Iya, itu menarik. Jadi kan sudah bilang, ya. Caregivernya bisa stres. Betul. Iya, itu mungkin harus perlu pendampingan juga gitu. Betul. Karena ini menarik berhubungan dengan para oma dan opa atau yang sudah lansia. Kadang-kadang ada beberapa kasus yang mungkin dia sudah nyaman dengan caregiver ini misalnya ya. Tapi ternyata dengan misalnya dia ada stres dan sebagainya kan seringkali beberapa kasus dia gonta-ganti caregiver kan. Iya. Sehingga si omanya juga stres lagi. Biasanya yang ini udah tahu tapi nggak bisa melayani yang baru dan sebagainya. Jadi sebenarnya pendampingan caregiver juga sebetulnya sahabat sehat Pantirapi diperlukan. Kita bukan hanya mendampingi pasiennya, tapi the whole aspek dari itu yang perlu kita dampingin, karena merupakan ya kehidupan seutuhnya yang harus bisa kita dampingin gitu Dok ya. Betul. Okay. Jadi memang kalau kita bisa melakukan deteksi dini demensia, kan itu nanti kedepannya kan kita bisa merencanakan ya. Oke. Kira-kira kalau nanti misalkan 10 tahun ke depan nanti ada anggota keluarga yang mengalami demensia, itu dari awal bisa kita rencanakan, baik misalkan nanti siapa yang akan mendampingi. Itu penting ya, jangan sampai ketika sudah terjadi demensia terjadi iri-irian antara anggota keluarga misalkan seperti itu. Kedua mungkin ya persoalan yang di bidang di bidang hukum ya, misalkan rekening bank itu kan juga harus ketika mungkin belum demensia masih bisa
Tapi setelah demensia nggak bisa kan untuk kita bisa misalnya narik rekening bank. Oke. Iya, itu mungkin harus dari awal harus direncanakan. Warisan itu penting juga ya. Makanya sebenarnya deteksi dini ini harapannya ketika sudah ada tanda-tanda ke arah demensia, anggota keluarga atau caregiver itu nanti bisa berembuk atau bisa berkonsultasi juga di klinik memori untuk seperti tadi pendampingan selain hal-hal kognitif mungkin bisa hal yang itu di luar medis misalnya. Oke, ya karena apalagi berhubungan dengan masalah ekonomi atau itu kadang menjadi sensitif sekali ya dokter ya. Iya. Ya karena kan demensia ini kan cukup ini ya cukup menguras keuangan ya. Betul. Sekali harga obatnya juga cukup mahal. Dan biaya perawatannya juga cukup mahal. Makanya memang tadi deteksi dini penting karena memang selain untuk itu juga bisa mengurangi istilahnya outcome-nya pengeluaran kita gitu. Oke, baik seperti itu. Nah dokter, itu kalau seandainya di klinik Memoria itu berarti kan apakah dilaksanakan terapeutiknya oleh dokter dari bagian neurologi sendiri atau juga ada tim dengan spesialistik lain atau bagian yang lain lintas disiplin? Menurut dokter Baruno gimana? Iya, pada akhirnya nanti yang akan dilakukan oleh lintas disiplin ya. Teman-teman neuro tentu saja tidak bisa sendiri ya. Oke. Jadi harapannya nanti dari awal deteksi mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman dari spesialis neurologi. Namun ketika demensia itu kan memang tadi ada gangguan perilaku juga. Mungkin teman-teman dari psikiatri bisa masuk ke situ. Baik. Ada gangguan mungkin di wicara ya. Nanti juga teman-teman dari rehab medik juga bisa masuk gitu. Baik. Dan tadi untuk kognitif stimulasi nanti juga teman-teman perawat sebenarnya juga bisa masuk di situ. Jadi sebenarnya lintas disiplin juga ya, dan jangan lupa ada faktor risiko di situ kan tadi. Ada DM, ada hipertensi di situ. Ya tadi mungkin dari tim internal atau teman-teman dari internal atau geriatri mungkin bisa juga. Dan memang harus jelas-jelas itu suatu lintas disiplin. Baik. Jadi terapeutiknya jelas akan menyeluruh ya, holistik. Nah harapannya juga misalnya nanti ternyata ada gula, ada diabetes dan sebagainya juga akan diterapi juga sehingga nanti obatnya nggak tarung dalam tanda kutip ya, tidak berinteraksi sehingga bisa diberikan terapeutik dengan baik ya, untuk membentuk suatu kayak quality of life yang lebih baik nanti ke depannya gitu dokter. So banyak terima kasih dokter atas berbagai sharing hari ini di Klinik Memoria. Jadi memang Klinik Memoria adalah persembahan dari Rumah Sakit Panti Rapih di ulang tahun ke-93 dan lokasinya ada di lokasinya memang sekarang di lantai 1 ya. Lantai 1 di lantai 1 kita bersamaan dengan klinik Golden Care ya. Lantai 1 Gedung Lukas Klinik Golden Care di mana pelayanan untuk Klinik Memoria juga di situ dokter ya. Iya, karena menjadi lebih komprehensif ya. Ya, dengan stafnya di situ ya. Baik. Luar biasa. Sahabat Sehat Panti Rapih, terima kasih telah mengikuti tayangan ini hingga akhir. Saya dengan Dr. Baruno. Jangan lupa follow akun Instagram dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Like, komen, dan juga nyalakan notifikasi untuk mendapatkan berbagai macam informasi layanan kesehatan dan edukasi dari kami. Saya Dr. Jody Wisnu bersama dengan Dr. Baruno undur diri. Terimalah salam dari Rumah Sakit Panti Rapih, sahabat untuk hidup sehat. Sampai jumpa.